Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak menganugerahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya sehingga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwasanya iman seorang yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Di antara cara untuk kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara cara untuk kita bisa menambah iman kita kepada Allah, yaitu dengan kita membaca Al-Qur'an dan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Oleh karena itulah marilah kita duduk sejenak memperbaharui keimanan kita, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Fala syai'a anfa lil qalbi min qiraatil Qur'ani bitafakkuri wa tadabburi." Kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati manusia daripada membaca Al-Qur'an dengan atafakkur, mentafakurinya dan mentadabburinya. Oleh karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan salah satu surat di dalam Al-Qur'an yang merupakan surat terpendek di dalam Al-Qur'an namun penuh dengan makna yang sangat berharga dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah surat Al-Kautsar, yang mana Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan tentang bagaimana harganya surat Al-Kautsar ini. Beliau mengatakan, suratul Kautsar ma ajallaha min suratin. Surat Al-Kautsar, alangkah mulianya surat yang satu ini. Wa azzara fawaidaha ala ikhtisariha, dan alangkah banyak fawaid, pelajaran yang bisa dipetik dari surat Al-Kautsar tersebut, meskipun ayat-ayatnya atau surat tersebut merupakan surat terpendek di dalam Al-Quran, hanya 3 ayat. Namun kata beliau, ma'azzara fawaidaha, alangkah banyak fawaid yang bisa dipetik daripada surat Al-Kautsar tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Kautsar ini kata para ulama, ada yang mengatakan surat Al-Kautsar itu makkiyatun. Apa surat makkiyah itu? Yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Al-Madinah. Ini pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya surat Al-Kautsar itu surat makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW
ke kota Al-Madinah. Adapun Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan surat Al-Kautsar adalah suratun madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Al-Madinah. Jadi di sini ada dua pendapat ulama tentang surat Al-Kautsar ini, apakah dia madaniyah atau makkiyah. Ada pendapat daripada ulama salaf terdahulu dari Abdullah bin Abbas dan juga Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu itu terputus. Ini 3 ayat dari surat Al-Kautsar. Mari kita sejenak mengupas sedikit demi sedikit apa yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk kita bisa memahaminya dengan baik. Yang pertama, ayat yang pertama, Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kepadamu Al-Kautsar. Mungkin banyak pertanyaan dari sebagian kita tentang penggunaan kata-kata inna, sesungguhnya kami. Padahal mungkin menurut orang namanya kami itu banyak, padahal Allahu Ahad. Maka para ulama mengatakan bahwasanya tidak selalu inna itu maksudnya banyak, ya. Sebagaimana seorang khatib, ya, ketika dia berkhutbah, dia mengatakan kami pada kesempatan kali ini akan mengetengahkan tema demikian dan demikian. Padahal dia satu, cuma dia mengatakan apa? Kami. Ini dalam semua bahasa insya Allah sama, yaitu dibolehkan seorang mengatakan kami demikian dan demikian. Karena ini sebagai bentuk ta'zim, pengagungan. Nah, ini dibolehkan dalam segi semua bahasa. Baik bahasa kita juga membolehkan menggunakan kata-kata kami untuk seorang manusia. Jadi tidak ada pertentangan antara kata-kata inna dengan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Adapun kata-kata kami di sini li ta'zim, untuk pengagungan. Kemudian kata Allah, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Kautsar ini banyak penafsiran ulama tentangnya. Bahkan kata beliau ada 16 penafsiran ulama tentang makna Al-Kautsar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah sungai di surga. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah Al-Haud, telaga Nabi SAW di padang mahsyar nanti. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah An-Nubuwah wal Kitab, kenabian dan Al-Quran. Ada pula yang mengatakan Al-Kautsar artinya adalah Al-Islam. Ada pula yang mengatakan Al-Kautsar adalah Al-Fiqhu fid Din, pemahaman tentang agama. Ada pula yang mengatakan Al-Kautsar adalah kasratul atba, banyaknya para pengikut. Dan penafsiran-penafsiran seperti ini tidak saling bertentangan, ya. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan ikhtilafut tanawu, ya, perbedaan pengungkapan namun tidak saling bertentangan. Semuanya benar, tidak ada kesalahan sama sekali. Terlebih lagi yang paling utama dikatakan oleh para ulama bahwasanya Al-Kautsar itu diantara penafsirannya adalah Al-Khairul Katsir. Al-Kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang mentafsirkan di antara Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam tafsir beliau condong mengatakan Al-Kautsar itu maknanya adalah Al-Khairul Katsir, kebaikan yang sangat banyak. Nah, penafsiran seperti ini mencakup semua penafsiran tadi. Kebaikan yang banyak diantaranya sungai yang Allah berikan kepada Nabi SAW di surga. Demikian pula telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau Anas bin Malik mengatakan, "Baina nahnu julusun inda Rasul sallallahu alaihi wasallam."
ketika kami para sahabat duduk bersama Rasulullah SAW, ighfa'atan. Tiba-tiba Rasulullah SAW tidur sejenak. Summa rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepala beliau sambil tersenyum. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu tersenyum atau tertawa wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, innahu nazalat alayya anifan suratun. Sungguh telah diturunkan kepadaku sebuah surat. Kemudian Nabi SAW membaca, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ada para sahabat ketika ditanya tidak tahu, menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Sedangkan kita cukup menjawab Allahu a'lam kalau kita tidak mengetahui. Kemudian Rasul menjawab, apa itu al-kautsar? Rasul mengatakan, innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir. Al-Kautsar, kata Nabi SAW, adalah sungai yang diberikan oleh Allah kepadaku dan di atasnya banyak sekali kebaikan. Wa huwa haudun taridu alai ummati yaumal qiyamah. Dan itu adalah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat kelak. Aniyatuhu adadun nujum, yang mana bejana-bejana telaga tersebut jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Yukhtalaju minhumul abdu. Di antara mereka yang datang ke telaga tersebut, ada yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku mengatakan, innahu min ummati, ya Allah, itu adalah umatku. Kemudian Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdatsa ba'daka. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang diperbuat orang tersebut sepeninggalmu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini banyak sekali fawaid yang bisa dipetik. Di antaranya Rasul SAW mentafsirkan Al-Kautsar dengan sungai di surga, dan juga sekaligus Rasul mentafsirkan bahwasanya Al-Kautsar adalah telaga yang Allah berikan kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya telaga Nabi SAW pada hari kiamat itu bersumberkan airnya dari telaga yang ada, dari sungai yang ada di surga tersebut. Jadi tidak ada pertentangan antara Kautsar dengan Al-Haud. Al-Haud telaga yang ada di padang mahsyar, airnya bersumber daripada telaga dari sungai yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara pelajaran yang bisa petik daripada hadis ini bahwasanya akan ada di antara umat Islam yang menginginkan untuk mendapatkan air dari telaga tersebut, namun dicegah, namun diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang diperbuat orang tersebut daripada hal-hal baru di dalam urusan agama ini. Dan yang mungkin pernah kita sampaikan di tempat ini, di antara bahaya bid'ah bahwasanya orang tersebut tidak akan mungkin bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, man kana waridan ala syariatihi kana waridan ala haudhihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendatangi syariat Nabi Muhammad SAW, artinya berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan meminum dari telaga Nabi SAW pada hari kiamat. Barang siapa yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad di dunia ini, maka dia akan meminum dari air telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya telaga tersebut disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika manusia dalam keadaan kehausan. Setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan mereka kehausan, mereka membutuhkan air tersebut. Namun sebagian mereka yang tidak berpegang teguh dengan agama Allah dan sunnah Rasul SAW, maka ditolak untuk meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
wa man kana lam yakun waridan ala syariatihi fid dunya kana mahruman minhu yaumal qiyamah. Namun barang siapa yang tidak mau berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW pada waktu di dunia, maka dia diharamkan untuk meminum dari telaga Nabi SAW. Maka bertakwalah wahai manusia, jangan pernah kita membuat kebid'ahan di dalam agama, nanti dikhawatirkan tidak akan mungkin bisa meminum air telaga Nabi SAW, yang mana Rasul mengatakan ahla minal asal, lebih manis daripada madu, abyadu minal laban, lebih putih daripada susu, dan man syariba minhu lam yadma abadan, barang siapa minum dari telaga Nabi SAW maka tidak akan haus selama-lamanya. Namun ahli bid'ah, mereka-mereka yang membuat kebid'ahan dalam agama ini, mereka tidak akan mungkin bisa minum dari telaga Nabi SAW. Kemudian di antara fawaid yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui yang gaib. Allah tadi mengatakan innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Setelah Rasul mengatakan ya Allah, dia adalah umatku, kemudian Allah mengatakan wahai Nabi, engkau tidak mengetahui apa yang diperbuat dari kebid'ahan setelah engkau meninggal dunia. Nabi tidak tahu yang gaib. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah bahwasanya tidak yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su." Seandainya aku, kata Nabi SAW, tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak akan menimpaku kejelekan ataupun musibah. Nabi tidak tahu yang gaib. Maka barang siapa yang meyakini Nabi Muhammad SAW tahu yang gaib, maka dia telah menyekutukan Allah dengan Nabi SAW. Maka dia syirik dalam tauhid al-asma wa sifat, menyamakan Allah tentang sifatnya, bahwasanya Allah tahu, yang paling tahu tentang ilmu gaib. Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad tahu yang gaib juga, maka dia telah mensejajarkan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka menyenandungkan qasidah burda. Mereka mengatakan wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Sesungguhnya di antara ilmu wahai Muhammad adalah ilmu lauh, ilmu dalam lauhul mahfuz, dan ilmu qalam, ilmu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Disejajarkan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah qasidah syirik. Qasidah burda adalah qasidah syirik yang wajib untuk dijauhkan dari kaum muslimin. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sebutkan di antara penafsiran ulama tentang mana Al-Kautsar adalah sungai di surga dan juga telaga yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW di padang mahsyar nanti. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak mengistimewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak memberikan hal-hal yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberi 5 perkara, diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah SAW, "Nusirtu birru'bi masyata syahrin." Di antara keistimewaan Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketakutan kepada musuh-musuh Nabi SAW sebelum perjalanan 1 bulan lamanya. Sebelum mereka berjumpa dengan Nabi SAW dengan pasukan beliau, maka mereka pun merasa gentar, merasa takut. Allah yang menurunkan ketakutan kepada mereka. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu shalah falyusalli. Yang kedua, bahwasanya dijadikan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala bagiku sebagai masjid dan tempat yang suci, maka siapapun dari umatku mendapati waktu salat, maka salatlah di mana dia berada. Namun perlu kita ketahui juga, Rasul mengatakan al-ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam. Semua muka bumi ini tempat sujud, dibolehkan kita menjadikan salat. Namun dikecualikan 2 tempat, kata Nabi sallam,
yaitu al-maqbarah, kuburan, dan al-hammam, kamar mandi ataupun toilet. Ini dua tempat yang diharamkan kita sholat di atasnya. Namun sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin mereka membangun masjid di atas kuburan ataupun memasukkan kuburan di dalam masjid, yang merupakan salah satu perbuatan orang-orang Yahudi, perbuatan orang-orang Nasara, yang mana Rasul bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Rasul juga bersabda, ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajid. Ala fala tattakhidu qubur masajid fa inni anhakum an dzalik. Kata Rasul SAW, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari orang-orang kafir Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ketahuilah bahwasanya jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang dari hal tersebut. Ini Rasulullah SAW tekankan 3 kali penekanan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, artinya jangan meniru mereka, mereka orang kufar, jangan meniru orang Yahudi dan Nasara. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk bagian dari kaum tersebut. Kemudian Rasul menekankan lagi, ala, ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian ditekankan lagi Rasulullah, fa inni anhakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang dari hal tersebut. Sungguh sangat jelas larangan membangun kuburan sebagai masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Rasul mengatakan, la tusallu ilaiha wa la tusallu alaiha, jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan salat di atas kuburan, karena itu merupakan sarana menuju kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ketika banyaknya masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan para wali-wali, maka mereka pun menyembah para wali-wali tersebut, entah dengan nama tawasul, dengan memohon syafaat kepada mereka atau barokah dari mereka. Kesyirikan yang nyata yang ada di tengah-tengah kaum muslimin dikarenakan banyaknya masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Masjid Nabawi ada kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita jawab, sangat beda antara Masjid Nabawi yang ada kuburan Nabi SAW dengan masjid-masjid yang lainnya yang di situ ada kuburannya. Apa perbedaannya? Yang pertama, bahwasanya Masjid Nabawi ada keutamaan khusus yang tidak pernah dihapus selama-lamanya sampai akhir kiamat nanti. Rasul mengatakan, salatun fi masjidi hadza khairun au afdalu min alfi salatin illal masjidil haram. Bahwasanya salat di masjidku, yaitu di Masjid An-Nabawi, itu lebih baik, lebih afdal 1000 kali dibanding semua masjid kecuali Masjid Al-Haram. Kita tanyakan kepada mereka, kalau engkau menyamakan Masjid Nabawi dengan masjidmu yang ada kuburannya, Masjid Nabawi ada keutamaan yang khusus, adakah masjid memiliki keutamaan seperti ini? Demikian pula sejarahnya berbeda. Kalau Masjid Nabawi, ketika Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat mereka berdialog, mau dimakamkan di mana Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, membawakan sebuah hadis bahwasanya tidaklah seorang nabi meninggal dunia kecuali dimakamkan di mana dia meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW meninggal dunia di kamar Aisyah radhiyallahu anha yang bersebelahan dengan masjid. Bukan termasuk masjid, karena Rasulullah SAW di situ membuang hajat, bergaul dengan istrinya, bukan masjid. Itu adalah rumah beliau bersama Aisyah yang ada di samping masjid, bukan bagian masjid. Kemudian Rasulullah SAW dimakamkan di situ. Kata Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya seandainya beliau dikeluarkan dari kamar tersebut, dikubur di hadapan manusia yang banyak, maka akan dikhawatirkan disembah oleh manusia. Ini diantara illah penyebab mengapa beliau dikuburkan di kamar beliau tersebut. Kemudian pada waktu perluasan renovasi Masjid Nabawi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tahu tidak boleh memasukkan kuburan di dalam masjid atau membangun masjid di atas kuburan, maka beliau pun merenovasi dari arah yang lain, tidak memasukkan kuburan Nabi di dalam masjid. Demikian pula pada zaman Utsman bin Affan terjadi renovasi masjid, perluasan masjid, karena kaum muslimin sudah banyak jumlahnya.
Maka beliau pun merenovasi, memperluas masjid dari arah selain kuburan tersebut. Tetap kuburan, tidak di dalam al-masjid. Sampai para sahabat meninggal dunia semuanya, maka pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik, maka dimasukkan kuburan tersebut di dalam masjid. Dan para ulama mengatakan, sebagian salaf tentunya mengingkari perbuatan tersebut, namun namanya khalifah tetap bersikeras untuk memasukkan masjid tersebut ke dalam kuburan tersebut ke dalam al-masjid. Dan itu sekali lagi bukan perbuatan Rasul, bukan anjuran dari Rasul, bukan anjuran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tetap dibolehkan salat di sana karena ada keutamaan khusus. Ini berbeda dengan apa? Masjid yang ada sekarang. Memang sengaja dikuburkan di masjid tersebut agar disembah oleh manusia. Apalagi mendatangkan proyek yang sangat besar bagi para juru kuncinya, karena mereka akan mendapatkan banyak nazar, banyak harta kekayaan yang dimakan dengan cara yang batil. Jadi sekali lagi, secara asal bahwasanya membangun masjid di atas kuburan diharamkan, bahkan dilaknat pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan penyerupaan kepada orang-orang al-Yahud, yang mana kita tidak dibolehkan untuk menyerupai mereka. Ini sekedar untuk memperinci penjelasan bahwasanya kita mengetahui hukum salat di atas muka bumi ini itu adalah suci, dibolehkan kecuali al-maqbarah, kecuali kuburan. Demikian pula al-hammam, kamar mandi tidak dibolehkan jadikan tempat salat. Ini keutamaan yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa uhillat liyal maghanimu, dihalalkan bagiku apa? Ghanimah. Kemudian wa u'titu syafa'ah, aku diberi syafaat. Di sini memberi syafaat itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat sebagaimana Allah firmankan, qul lillahi syafa'atu jami'ah, katakanlah bahwasanya syafaat itu milik Allah semuanya. Nabi SAW diberikan hak oleh Allah memberikan syafaat kepada umatnya. Dan syafaat tersebut ada dua macam. Ada syafaat yang umum bagi para malaikat, bagi para anbiya, dan bagi orang-orang yang beriman. Nabi bersabda, syafaatil malaikatu wal anbiya'u wal mu'minun. Para malaikat bisa memberikan syafaat, para nabi bisa memberikan syafaat, orang-orang yang beriman bisa memberikan syafaat. Namun Nabi SAW diberikan 3 syafaat yang khusus bagi beliau, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Di antaranya asyafaatul udma, yaitu ketika manusia dalam keadaan gundah gulana di padang mahsyar, mereka menunggu keputusan Allah, namun tidak ada keputusan, maka mereka pun datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup membantu mereka, kemudian datang kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW datang kepada Allah, kemudian sujud, kemudian Allah mengatakan irfa' rasak wasal tu'ta wasfa'tu syafa', angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Itulah yang disebut dengan asyafaatul udma, yang dikhususkan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam. Kemudian yang kedua, syafaat yang khusus bagi Nabi SAW adalah syafaat bagi pamannya Abu Talib untuk diringankan siksanya di dalam api neraka, namun tidak keluar dari api neraka, karena bagaimanapun dia adalah orang musyrik, orang kafir yang tidak akan mungkin keluar dari api neraka. Namun dia hanya sekedar diringankan saja adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala atas syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga di antara syafaat khusus Nabi SAW adalah syafaat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena yang pertama kali membuka pintu surga adalah Nabi SAW. Tidak dibukakan surga kecuali yang pertama kali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama, 3 syafaat yang khusus bagi Nabi SAW yang tidak diberikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi SAW juga bisa memberikan syafaat yang lain dengan seizin dari Allah. Di antaranya Rasul mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Ketika mereka sudah masuk ke dalam api neraka, kemudian mereka dikeluarkan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi SAW, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi.
Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, murni dari hatinya. Kata para ulama, di sini orang tersebut mengucapkan dengan sekaligus melaksanakan konsekuensinya, yaitu beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbuat syirik tidak akan mungkin bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak akan bermanfaat syafaat orang yang memberikan syafaat bagi orang-orang kafir atau bagi orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syarat utama dan pertama bagi yang menginginkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus menjaga tauhid sampai akhir hayatnya. Kemudian juga menjaga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya membaca zikir setelah azan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah, ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan lil wa'ata, halat lahu syafaati yaumal qiyamah." Barang siapa membaca zikir setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma dan seterusnya, maka baginya syafaat kepada hari kiamat kelak. Demikian pula memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Rasul mengatakan, aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang berhak pertama kali mendapatkan syafaatku adalah orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun salawat yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu salawat Ibrahimiyah, seperti yang kita baca pada waktu tasyahud al-akhir. Maka itu diantara apa? Yang kita lakukan untuk memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat-salawat yang bid'ah, bahkan yang syirik kepada Allah, seperti salawat nariyah, seperti salawat burda atau qasidah burda atau barzanji atau yang semisalnya, maka ini bukan malah mendatangkan syafaat Nabi sallallahu, malah mengharamkan syafaat Nabi sallallahu baginya. Karena di situ ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensejajarkan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara cara memperoleh syafaat Nabi SAW, memperbanyak salat-salat sunnah. Ketika ada seorang bertanya atau meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku menginginkan syafaatmu pada hari kiamat." Kemudian Rasul mengatakan, "Fa'inni bikathrati sujud." Tolonglah aku. Untuk apa? Engkau memperbanyak sujud. Di antaranya apa? Melaksanakan salat-salat yang nawafil, yang sunnah. Itu di antara sebab orang itu mendapatkan syafaat Nabi SAW. Jadi syafaat Nabi SAW bisa diperoleh dengan tauhid dan dengan ittiba'us sunnah, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali lagi kepada hadis tentang 5 hal yang diistimewakan oleh Allah kepada Nabi SAW. Yang terakhir adalah kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'istu ilan nasi jami'an. Nabi sebelumku itu diutus kepada kaumnya masing-masing, namun aku diutus kepada semua manusia. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Maka kata para ulama, tidak boleh seorang pun bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun tingkatannya, entah dia hakikat atau dia ma'rifat atau yang lainnya, tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengaku-ngaku, kata para ulama, bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia murtad dari Islam. Karena dia apa? Keluar daripada perintah Allah untuk mengikuti Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan aw nasraniyan, tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang diriku seorang pun dari umat manusia, baik Yahudi ataupun Nasara, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, maka dia kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Makanya tidak boleh keluar seorang pun dari umat manusia kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidak boleh dia kecuali mengikuti ajaranku. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam ketika turun dari langit pada akhir zaman nanti, beliau tidak membawa ajaran baru, namun beliau sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini diantara al-khair al-kathir. Ini diantara makna al-kawthar, yaitu kebaikan yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nya SAW. Diantaranya 5 tadi yang diistimewakan oleh
Allah Subhanahu wa taala untuk An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Allah memerintahkan dengan firman-Nya, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Di dalam hal ini terdapat perintah kepada Nabi SAW dan juga kepada kita semuanya untuk bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita mengetahui Allah banyak memberikan nikmat kepada kita, maka wajib untuk kita menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur kepadaku. Dan itu diantara makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna takwa adalah kita harus bersyukur kepada Allah. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, beliau mengatakan an yuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Wa an yudhkara fala yunsa. Allah itu diingat, tidak dilupakan. Wa an yushkara fala yukfar. Allah disyukuri nikmatnya, tidak dikufuri. Kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, harus selalu bersyukur kepada Allah. Dan kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, syukur kepada Allah itu terangkai dari 3 hal. Yaitu yang pertama, keyakinan dalam hati bahwasanya nikmat ini murni pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Tanpa karunia dari Allah, tidak akan mungkin dia bisa memperoleh nikmat tersebut. Sebagaimana ketika para malaikat diajarkan Allah Ta'ala tentang ilmu, malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka mengatakan, tidaklah kami memiliki ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan ya Allah kepada kami, yaitu meyakini, menyandarkan semua nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna syukur yang pertama, diyakini itu nikmat dari Allah. Yang kedua, kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya banyak sekali setelah kita melakukan aktivitas, kita banyak mengucapkan alhamdulillah. Atau sebelum kita melakukan aktivitas, kita mau mengucapkan alhamdulillah. Kita memakai pakaian, kita membaca Allahumma lakal hamdu, atau alhamdulillahil kasani hada thawba wa razaqani min ghairi halim minni wala quwwah. Demikian pula ketika kita diberikan baju baru, bisa beli baju baru, kita mengucapkan Allahumma lakal hamdu. Demikian pula setelah kita bangun tidur, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ila nusyur. Ini bentuk syukur kita kepada Allah, kita masih bisa hidup setelah kita tidur, kita masih bisa membeli baju baru. Demikian pula setelah makan kita mengucapkan alhamdulillah, tanpa karunia dari Allah tidak akan mungkin. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengucapkan puji syukur kepada Allah. Demikian pula dibolehkan kita menceritakan nikmat tersebut kepada manusia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Rabbmu maka ceritakan. Namun niatnya menceritakan untuk bersyukur kepada Allah, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk dipamerkan. Kemudian yang ketiga, di antara rangkaian syukur kepada Allah, menggunakan nikmat tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, fasholli lirabbika wanhar. Di antaranya kita melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah. Karena La tus'alunna yauma idin anin na'im. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Untuk apa digunakan nikmat tersebut? Maka perlu untuk disyukuri, tidak dikufuri. Ini faedah yang pertama dari fasholli rabbika wanhar. Setelah Allah menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi SAW, Allah merintahkan untuk bersyukur kepadanya dengan melaksanakan ibadah, di antaranya salat dan menyembelih. Kemudian di sini terdapat perintah untuk kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita betul-betul menyembahnya kepada Allah, untuk kita betul-betul kembali kepada tujuan hidup kita, yaitu menyembahnya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah mengatakan fasholli lirabbika, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu, dan seluruh ibadah wajib diserahkan kepada Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguh salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.
Ini adalah ikrar seorang muslim untuk bertauhid kepada Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali hanya kepada Allah, tidak menyembelih kecuali dengan menyebut nama Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia memalingkan sedikit pun dari ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah menggugurkan kalimat syahadatnya, maka dia telah keluar dari Islam, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras ancamannya. Seperti contohnya Rasul mengatakan, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Kalau Allah melaknat, maka tidak akan mungkin orang itu berbahagia meskipun dia memiliki dunia dan akhirat, karena Allah melaknatnya. Kalau orang itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fasholli rabbika wanhar, perintah untuk seorang muslim betul-betul beribadah kepada Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung tanpa perantara wali-wali yang telah mati. Sebagaimana Allah mengatakan, Allah menvonis orang-orang yang mencari perantara-perantara orang mati untuk berdoa kepada Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'budum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum, kita tidak beribadah, tidak menyembah wali-wali yang telah mati itu, namun mereka hanya sekedar perantara untuk mendekatkan kami dengan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan alasan tawassul, tetap Allah mengatakan orang itu berbuat syirik kepada Allah. Apalagi Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doamu, tanpa perantara orang yang telah mati tersebut. Baik dia seorang nabi, dia seorang wali, atau dia seorang kiai, seorang tuan guru, maka ketika meninggal dunia tidak akan mungkin bisa mendengar doa kita. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Allah mengatakan, engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang yang ada dalam kuburan yang telah mati. Innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak akan mungkin memperdengarkan kepada yang telah mati. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, wali-wali yang telah mati yang kalian minta-mintai selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun kulit ari. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mungkin mendengarkan doa kalian. Dan seandainya mereka mendengarkan doa kalian, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Inilah syirik kepada Allah yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal Allah berfirman, fasholli rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Ini ayat yang kedua. Kemudian di sini secara bahasa Allah mengatakan wanhar. An-nahar kata para ulama ini khusus bagi seekor unta ketika menyembelih, tidak seperti menyembelih sapi ataupun kambing. Kalau unta itu kalau pakai bahasa Arab an-nahar, yaitu unta dibiarkan berdiri kemudian ditusuk urat lehernya, kemudian itu pun dia jatuh, dia akan mati. Itu cara penyembelihan unta. Di sini Allah menyebutkan an-nahar, penyembelihan unta secara khusus, karena ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan sapi dan kambing. Sebagaimana Rasul dahulu ketika menyembelih hewan korban pada waktu Idul Kurban, beliau menyembelih 100 ekor unta. Beliau sembelih sendiri 63. Sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini sekedar faedah, kata-kata an-nahar itu sesembelihan khusus bagi unta. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Nabi Muhammad itu terputus. Ini ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama tafsir, di antara Ibnu Katsir ataupun Imam Qurtubi, beliau mengatakan di antaranya seorang musyrik yang bernama Al-As bin Wa'il, ketika meninggalnya putra Nabi SAW yang bernama Abdullah atau Al-Qasim dari istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi Muhammad itu abtar, terputus keturunannya karena putra beliau meninggal dunia. Ada pula yang mengatakan bahwasanya ayat yang ketiga ini turun ketika Abu Jahal mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu abtar karena ditinggal mati oleh Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun membantah bahwasanya yang membenci Nabi itulah yang terputus. Apa maknanya? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, inna sya'naka wal abtar. Beliau mengatakan, inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal huda wal haqqi wal burhani sati'i wan nuri huwal abtar.
al-aqallu al-azal al-munqati dzikruhu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya inna syanika wal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad dan yang membenci ajaranmu, yaitu dari kebenaran, dari petunjuk dan dari keterangan yang nyata dan dari cahaya yang kau bawa, maka dialah yang terputus, yang al-aqal yang paling sedikit, yang paling al-azal yang paling hina, yang terputus penyebutannya. Kata para ulama yang lain, maknanya adalah terputus daripada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ini merupakan salah satu ancaman bagi orang-orang yang membenci Nabi Muhammad secara zatnya ataupun yang membenci syariat Nabi Muhammad SAW. Akan apa? Allah binasakan. Allah akan berikan siksa di dunia maupun di akhirat. Bahkan kata para ulama, kalau orang itu membenci syariat Nabi Muhammad SAW, maka akan gugur semua amal ibadahnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Demikianlah dikarenakan mereka membenci karihu ma anzalallah. Mereka benci apa yang Allah ajarkan, maka fa ahbata a'malahum. Allah pun akan membatalkan, menggugurkan semua amal ibadah mereka. Maka hati-hati, jangan pernah membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang membenci kewajiban salat misalnya, maka ini adalah suatu hal yang bisa menggugurkan keimanannya, bisa menggugurkan semua amal ibadahnya. Demikian pula yang mungkin sebagian wanita tidak suka kepadanya, yang benci kepadanya, yaitu poligami. Kalau tidak bisa melakukan, jangan membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, diam. Jangan mengatakan Allah tidak adil, Islam kejam dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Allah lebih mengetahui daripada manusia itu sendiri tentang hikmah daripada syariatnya. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jangan membenci, jangan memperolok agama Allah, bisa kufur, bisa gugur semua amal ibadah kita. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian saling memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf setelah kalian kufur, setelah iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Bahwasanya ucapan lisan, lidah yang tak bertulang ini ketika membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis akan gugur semua amal ibadah kita dan naudzubillah min dzalik, kita bisa murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ini adalah suatu hal yang perlu untuk kita ingatkan tentang masalah bagaimana hukumnya membenci syariat Allah. Kalau belum bisa, jangan dibenci syariat Allah. Banyak istighfar dan berusaha untuk apa? Kita melakukannya dan bertobat kepada Allah dengan taubatan an-nasuha. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau menceritakan tentang bagaimana akibat orang yang membenci syariat ataupun Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah Nabi SAW mengirim mengirim surat kepada Raja Persia, kepada Kisra dan kepada Kaisar Raja Romawi. Dua-duanya tidak menerima ajakan Nabi SAW untuk masuk Islam. Nabi mengirim surat kepada mereka untuk mendakwai mereka masuk ke dalam Islam, namun mereka tidak mau beriman. Namun Kisra, Raja Persia, dia menghinakan surat Nabi SAW. Dia menghina dengan menyobek-nyobek, merobek-robek surat Nabi SAW. Sedangkan Kaisar, rajanya Romawi, tidak berbuat seperti itu, tidak beriman, cuma tidak menghina surat Nabi SAW. Maka apa akibatnya? Kaisra, Raja Persia tersebut, Allah hancurkan kekuasaannya, Allah binasakan pada saat itu pula. Ini merupakan akibat orang yang membenci Nabi SAW, yang menghina Nabi SAW. Sedangkan Raja Romawi, meskipun dia masih kafir, tetap masih dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ibrah bahwasanya bagaimanapun orang itu menghina Nabi SAW atau membenci syariat Nabi Muhammad SAW, suatu saat cepat ataupun lambat dia akan mendapatkan siksa Allah, siksa jasmani ataupun siksa rohani. Siksa jasmani seperti tadi, Allah binasakan langsung Raja Kisra, Allah hancurkan kekuasaannya yang tidak lagi berlanjut, terputus barokahnya, terputus kebaikannya sama sekali. Demikian pula
bisa jadi siksa Allah berupa siksa rohani, dengan Allah semakin menjauhkan orang tersebut daripada al-Islam, semakin dia membenci ajaran Nabi Muhammad SAW, semakin dia dijadikan oleh Allah orang yang sesat dan tidak akan mungkin bisa kembali daripada kebenaran tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, "Falamazahu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan dari agamanya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran padanya dan dia menyelisih jalannya orang beriman, maka kami palingkan kemana dia berpaling dan tempatnya dalam neraka jahannam wa sa'at masirah, dan jahannam sejelek tempat kembali. Maka sekali lagi, jangan pernah kita membenci, jangan pernah kita memperolok syariat Nabi Muhammad SAW. Terlebih pada zaman sekarang, di mana banyak manusia yang mereka sangat benci kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka membenci orang yang memakai jenggot, orang yang memakai cadar, atau yang pakaian yang gantung di atas mata kaki. Pada itu merupakan syariat Allah, merupakan ajaran Nabi SAW. Barang siapa yang memperoloknya, maka naudzubillah min dzalik, balasannya sangat berat di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas sunnah Rasul SAW dan di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, kita teruskan soal jawab setelah adzan nanti insyaallah taala.